Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan kelas online walaupun masih belum bisa bertatap muka. Semoga tetap menjadi penggugur dosa bagi kita semua, khususnya bagi kita yang menyaksikan, mendengarkan kajian online ini, dan umumnya bagi kita semua sebagai umat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Uqudul Lujain karangan Syekh Nawawi. Kita masuk ke dalam pasal kedua, yaitu tentang hak-hak suami yang wajib atas istri. Al-Faslu Tsani, hari ini pasal yang kedua, fi huquqi zauji, eta dalam membicarakan hak-hak suami, al-wajibati, yang wajib ala zaujati, atas istri. Qala, berfirman siapa? Gusti Allah Ta'ala yang maluri Allah, fi surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu, ari para lelaki, qawwamuna, ialah pemimpin-pemimpin, 'alan nisa'i, atas para wanita. Ay musallituna, yakni para pemimpin, ala ta'dibihinna, untuk mendidik mereka para wanita, bima, atas berkat, fadol Allahu, Gusti Allah, atas berkat fadilah dari Allah, bihi, ku itu perkara, ba'dahum, kasawareh lalaki, ay ar-rijal, yakni para lelaki, wa bima anfaqu, dan yang memberi nafkah itu para lelaki, ay alaihinna, yakni kepada para wanita, min amwalihim, dari sebagian harta para lelaki, fi nikahihinna, yaitu dikala menikahi para wanita, kal mahri, semisal mahar, wan nafaqati, dan nafkah. Hal kedua, karena lelaki menjadi qawamun ala nisa itu, wa bima anfaqu, sebab di para lelaki lah nafkah itu adanya. Jadi para lelaki itu yang memberi nafkah kepada para wanita, min amwalihim, dari sebagian harta para lelaki itu, yaitu fi nikahihinna, ketika para lelaki menikahi wanita, kal mahri, itu nafkah seperti mahar, wa nafaqati, dan nafkah lahir batin. Qala, berkata al mufassiruna, para ahli tafsir, tafdilur rijali, ari keutamaan para lelaki, alaihinna, atas para wanita itu, min wujuhin katsiratin, ialah dari banyak arah. Hakikatan, entah itu secara hakikat, wa syar'iyatan, maupun secara hakikat. Jadi keutamaan para lelaki itu atas para wanita ialah dilihat dari banyak keadaan, ya. Baik secara keadaan hakikat maupun secara syariat. Apa saja itu? Faminal awal, maka yang pertama, anna unqulahum, bahwa akal para lelaki itu, wa ulumahum, dan ilmu para lelaki itu, aksar, lebih banyak. Mau bagaimanapun lelaki itu lebih banyak, ya tentu saja dengan cara belajar dengan cara apa, maksudnya jadi akal lelaki itu lebih kuat, lebih kuat daripada wanita, karena kan wanita itu kan mementingkan perasaan, kalau lelaki itu mungkin pikirannya. Wa qulubahum, dan hati
mereka alal a'mali syaqqati, terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang merepotkan, asbaru, hati para laki itu lebih sabar, ya. Karena makanya kalau kita lihat para laki itu sepertinya tenang saja kalau meskipun banyak masalah gitu kan, tenang aja, diam itu, enggak ngeluh, enggak apa, karena hati para laki itu sabar, karena yang mereka utamakan itu adalah pikiran, bagaimana mencari solusinya, ya, bukan cuma dirasakan, aduh ini kok gini ya, hidup itu gini, enggak, tapi terus berpikir gimana caranya agar kita bisa keluar dari suatu permasalahan, ya, meskipun masalah itu syakoh, merepotkan, menyakitkan, ya, menyusahkan. Wakadzalika, begitupun para laki menjadi qawwamun 'ala nisa itu al-quwwatu, disebabkan karena kekuatannya, ya, tentu saja karena fisik maupun batin para laki itu lebih kuat, ya, diciptakan lebih kuat. Wa kitabatu, dan tulisannya, goliban, secara umum. Wal fulusiyatu, dan kecerdasan para lelaki itu lebih. Nah, apa buktinya bahwa para lelaki itu lebih kuat, lebih cerdas? Apa buktinya? Akal dan ilmu mereka lebih banyak. Apa buktinya? Wa fihim, dan di dalam para laki itu al ulama'u, banyak para ulama, ya. Benar kan? Realitanya gitu kan, ulama itu kebanyakan adalah para lelaki. Pimpinan-pimpinan pesantren itu para lelaki. Kemudian wal imamatul kubro, pemimpin-pemimpin yang besar, semisal presiden kita lelaki. Ya, di dunia ini presiden itu kan lelaki. Terus kemudian menteri-menteri kebanyakan para lelaki. Wasugro, maupun kepemimpinan yang kecil, semisal ketua RT, ketua RW, itu kan para lelaki. Wa jihadu, kemudian jihad, ya. Jihad itu wajib bagi para lelaki. Wanita itu tidak bisa berjihadnya, tidak diperbolehkan oleh Nabi. Bahkan ketika berperang pun jangan bunuh wanita dan anak-anak, ya. Artinya apa? Karena yang wajib berjihad, yang wajib berperang, semisal berperang itu adalah para lelaki, maupun jihad-jihad yang lain. Wal adanu, muadzin. Siapa muadzin? Pernahkah kita mendengar di masjid ada muadzin perempuan? Tidak. Wal khutbatu, khutbah Jumat. Apakah ada perempuan? Tidak. Wa jum'atu, salat Jumat. Apakah perempuan ada salat Jumat? Tidak. Wa i'tikafu, i'tikaf di masjid apabila bulan Ramadan atau ya bulan-bulan biasa, i'tikaf di masjid itu adalah untuk para lelaki. Nah, karena wanita itu di rumah saja. Lebih baik di rumah, di tempat yang paling rahasia. Wa syahadatu, dan yang menjadi saksi, ya, yang harusnya menjadi saksi itu para lelaki. Kalaupun memang sudah tidak ada lelaki lagi yang bisa dijadikan saksi, boleh para wanita, tapi harus 2 orang, 2 berbanding 1. Saksi dalam hal apa? Fil hudud, dan berbagai hukum, misalkan menjadi saksi suatu perzinahan. Wa kisos, dan kisos. Wal angkihah, dan saksi nikah. Saksi nikah pun sama, harus para lelaki, ya. 2 orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, baru perempuan, dengan catatan 1 orang laki-laki diganti dengan 2 orang perempuan. Itu pun syaratnya ada lagi gitu. Wa nahwiha, dan saksi-saksi yang lain. Kemudian para laki pun wa ziyadatul mirath, para laki itu mendapatkan kelebihan waris, ya kan? Lirijali mithl hadzil untalain. Gimana ya? Lupa lagi. Bagi seorang lelaki itu adalah 2 bagian perempuan. Itu dalam hal waris. Wa ta'sib, para lelaki pun mendapatkan asobah masih dalam waris.
Ya kan, anak laki-laki itu asobah, ayah asobah. Wa tahammulud diyat, selain mendapat tanggungan lelaki juga besar. Tahammulud diyat, lelaki itu yang menjadi penanggung diat. Semisal ada saudara kita yang membunuh dan dia itu tidak mampu, maka harus dia tidak mau dikisos, maka harus diat. Nah, diatnya itu karena si saudara itu ternyata tidak mampu, maka kitalah para lelaki yang menanggung diat tersebut, yang harus membayarnya. Wa wilayatun nikah, para lelaki itu menjadi wali nikah. Gak bisa wali itu perempuannya, kalaupun tidak ada ayahnya, saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada saudara laki-laki, saudara ayahnya. Terus ya pokoknya laki-laki. Kalau memang sudah tidak ada laki-laki, maka walinya diwakilkan kepada wali hakim kan. Gak bisa gitu wali itu perempuan. Kemudian wat talak, para laki itu pemilik talak. Wanita itu cuma bisa mengajukan, cuma bisa meminta. Tetap yang memutuskan ditalak atau tidak itu para laki. Begitupun warraj'ah, rujuk itu pun para laki yang mau atau yang memintanya. Gak bisa wanita, kamu rujuk dengan saya, gak bisa, para laki yang. Wa adadul azwaj, kemudian para laki itu dibolehkan banyak lebih dari satu istri. Kalau wanita kan gak bisa, harus tetap satu suami saja. Kemudian wa ilaihimul intisabu, dan kepada para lelaki lah dikaitkannya nasab, ya kan? Misalkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, itu kan para laki semua sampai Nabi Adam. Itu kelebihan para laki yang pertama. Kemudian wa minasani, dan kelebihan yang kedua yang menjadikan para laki itu qawwamun 'alan nisa ialah atiyatul mahri. Apa atiyatul mahri? Memberikan mahar. Ya kan, mahar itu kan dari suami, nggak bisa sebaliknya mahar kok dari istri. Enggak, mahar itu dari suami. Jangan seperti di daerah luar gitu kan. Kalau Islam itu mahar itu dari suami. Wan nafkah, nafkah itu kewajiban suami. Adapun kalau istri membantu ya gak apa-apa, itu kan membantu, hanya membantu meringankan, tidak wajib. Kewajiban itu dari suami. Wa nahwihima, dan selain mahar dan nafkah. Kada itu hal tersebut fi zawajir dibahas di dalam kitab Zawajir Ibnu Hajar karangan Imam Ibnu Hajar. Nah, itu kelebihan para lelaki sehingga menjadi qawwamun 'alan nisa. Kemudian masih dalam ayat yang sama, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Al-ayah. Kalau tadi Allah menyebutkan dengan ar-rijalu, para lelaki itu, kemudian diuraikan sifat-sifat lelaki. Nah, kenapa demikian? Karena seolah-olah Allah menegaskan bahwa yang namanya lelaki itu sifatnya harus gini, harus membimbing kepada membimbing wanitanya menjadi beradab, berilmu, kemudian harus memberi nafkah, kemudian harus kuat, harus apa. Kalau si lelaki sudah bisa atau sudah ada sifat-sifat tersebut di dalam diri seseorang, maka itulah lelaki sejati. Nah, adapun perempuan beda lagi. Allah menyebutnya dengan fasalihatu. Adapun perempuan yang salihah, lah kok kenapa tidak fannisa'u? Seolah-olah ini menegaskan bahwa wanita itu suka dipuji. Ya, ini kan pujian, sifat ini kan fasalihatu, wanita-wanita yang salihah. Jadi Allah menegaskan, kalau kamu mau jadi wanita salihah, salihah,
salah lagi kan. Solehah itu harus gimana? Qanitatun. Yang pertama sifat wanita solehah itu adalah yang taat. Ay muti'atun li azwajihinna, yakni taat kepada para suami. Kemudian apalagi? Hafidhatun, yang menjaga lil ghaib, ketika suaminya tidak ada. Misalkan di rumah tidak ada suaminya, maka perempuan harus menjaga apanya? Ayat 5 yajibu alaiha hibduhu, yakni menjaga perkara yang wajib atasnya. Ay halu gibati azwajihinna, ketika suaminya tidak ada. Minal furuj, yang pertama dia harus menjaga kehormatannya, jangan sampai dirinya itu diambil oleh orang lain. Farjinya itu apalagi ya, jangankan tidur dengan suami lain, memasukkan laki-laki ke atas atau ke rumahnya tanpa izin suami sudah dosa. Apalagi kalau sampai berbuat yang yang itu yang pertama yang wajib dijaga. Yang kedua wa amwali zauji, harta suami. Misalkan nih di rumah ada motor suami, jaga itu, jangan sampai kena maling atau apa, atau mungkin benda-benda suami yang lain, misalkan ada gelas suami, maka jaga itu ya, jangan sampai rusak. Wasirrihi, dan rahasia suami ya, rahasia suami, kekurangan suami itu jangan diumbar-umbar sekalipun kepada keluarga sendiri. Jadi rahasia itu sudah cukup kamu aja dan suami aja yang tahu ya. Cukup istri dan suami yang tahu, jangan sampai sebar-sebar, apalagi diceritakan kepada keluarga misalkan, itu nggak boleh ya. Karena itu kan akan mempermalukan suami. Wa amti'ati baitihi, dan segala macam barang-barang yang ada di rumah suami. Itu ciri-ciri as-salihatu, wanita-wanita salihah itu. Kemudian bagaimana bisa para wanita itu taat kepada suami, menjaga harta suami, menjaga dirinya? Bagaimana itu bisa? Dilanjutkan dengan ayatnya, bima hafidhallahu. Hal itu disebabkan karena Allah telah menjaga para wanita itu. Jadi sekali lagi ya, kembali lagi ke taufik dan hidayah dari Allah. Aibhifdi iyahunna wa bitaufiqihi, itu kan atas taufik Allah kepada para wanita itu, sehingga para wanita bisa menjaga dirinya, menjaga suaminya. Aubil wasiyati, atau karena emang dia wanita berilmu sehingga tahu bahwa ada sebuah wasiat atau ada wasiat dari Allah dari Allah Ta'ala, agar perempuan itu bersikap seperti itu. Wasiat dari Allah, kamu harus menjaga para suami, itu wasiatnya. Au binahihinna, atau dengan mencegah para wanita itu anil mukhalafah, dari melawan para suami. Nah, itu fadl Allah ya. Jadi sekali lagi, kalau tadi Allah mengatakan ar-rijalu, bahwa lelaki sejati itu adalah yang mau mendidik istrinya, memberi mahar dan sebagainya. Kalau kamu mau jadi wanita solihah, yang pertama harus taat, yang kedua harus menjaga diri, menjaga suami, menjaga keluarga. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'i, sebaik-baik perempuan, imro'atun, ialah perempuan, idza nadharta, apabila engkau melihatnya, idza nadharta, apabila engkau melihat ilaihi, kepadanya, sarratka, maka dia akan membahagiakanmu.
Wa in amartaha, dan apabila kamu memerintahkannya, atau atka, dia akan menurutimu. Wa in gibta, dan apabila kamu tidak ada, anha, jauh darinya, hafidatka, maka dia akan menjagamu, fi malika, di dalam hartamu, wa nafsiha, dan di dalam dirinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, sebaik-baik perempuan ialah seorang perempuan atau istri apabila suami melihatnya, maka dia akan memberikan kebahagiaan. Jadi istri yang sebaik-baik istri itu adalah ketika misalkan suami pulang ke rumah atau suaminya baru datang, atau ya ketika suaminya melihatnya itu tidak cemberut, tidak membuatnya sedih atau apa, tapi menyenangkan. Dalam keadaan apapun, wanita yang baik itu selalu menyenangkan. Misalkan suaminya lagi banyak masalah, maka dia menenangkan. Sabar pak. Kemudian wa in amartaha, dan apabila suaminya memerintah, atau atka, maka dia akan menuruti, gak bandel. Wa in gibta anha, dan apabila engkau jauh darinya, hafizatka fi malika wa nafsiha, apabila suaminya pergi misalkan keluar atau kemana, dia tidak berani melakukan macam-macam, dia akan menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga harta suaminya, dan sebagainya. Nah, itulah uraian mengenai seorang lelaki sejati dan seorang wanita yang solihah. Jadi kesimpulannya bahwa baik para lelaki maupun wanita itu ada tugasnya masing-masing, ada kelebihannya masing-masing. Ya, adapun para lelaki itu kelebihannya ya menjadi pemimpin bagi para wanita itu. Ya, sedangkan para wanita menjadi apa ya? Pelengkap suami, ya, peringan beban suami. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan, terutama bagi kita yang sudah berumah tangga. Mudah-mudahan bisa menjadikan rumah tangga yang baiti jannati, rumahku surgaku, ya. Dan apabila yang belum berumah tangga, ya ini menjadi bekal gitu kan, catat dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, catat ukir bahwa kita itu harus begini nanti sebagai suami, sebagai istri itu kita harus begini. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.